Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mika 2 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul 3 Jabatan Immanuel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang tadi saya baca, itu menunjukkan bagaimana Allah berjalan bersama umatnya. Bagaimana Allah menjadi Immanuel bagi umatnya. Dan dalam perjalanan Tuhan bersama umatnya, kita akan melihat dalam ayat itu ternyata Dia memberikan tugas bagi dirinya. Jadi Dia menjabat sebagai 3 jabatan di dalam perjalanan bersama umatnya, khusus di dalam Mika 2 ayat yang ke-13. Dan 3 jabatan ini mau saya share buat saudara pagi ini. Yang pertama, Alkitab berkata penerobos akan maju di depan mereka. Jadi yang pertama, Sang Immanuel itu berjalan bersama mereka, dan Dia berjalan di depan mereka, dan Dia pertama sebagai penerobos. Jabatannya adalah penerobos. Untuk apa? Untuk memberikan terobosan kepada orang-orang yang berjalan bersamanya. Tuhan mau katakan di poin 1 ini buat saudara dan saya bahwa selama kita berjalan bersama Sang Immanuel, Dia akan ada di depan kita untuk memberikan terobosan supaya kita yang ada di belakangnya mengalami terobosan. Terobosan apa? Semua terobosan dapat terjadi bagi saudara dan saya selama kita membiarkan Dia sebagai penerobos berjalan di depan kita. Yang kedua, Alkitab berkata di sana, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Jadi ternyata Dia bukan saja sebagai penerobos, tapi yang kedua, Dia menjadi raja atas kita. Dia menjadi raja atas orang-orang yang berjalan bersamanya. Dia memimpin kita, Dia memimpin saudara dan saya sebagai raja supaya apa? Supaya semua warisan raja Dia berikan bagi saudara dan saya yang adalah anak-anak raja. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup saudara dan saya, siapa yang menjadi raja atas saudara? Ingat, hanya Dia Sang Immanuel, Tuhan itu sendiri yang menjadi raja dalam kehidupan kita, supaya dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, kita bisa menikmati semua berkat-berkat yang dimiliki oleh raja kita. Yang ketiga, yang terakhir, Alkitab berkata Dia adalah pemimpin barisan. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri kepala barisan. Jadi jabatan yang ketiga dalam Mika 2 ayat 13 adalah Dia sebagai kepala barisan. Dia pemimpinnya. Untuk apa? Untuk memimpin saudara dan saya yang ada di dalam barisannya. Untuk apa? Supaya kita hidup teratur, supaya kita hidup berjalan sesuai dengan komandonya, sesuai dengan tuntunannya. Ingat, setiap kepala barisan yang memimpin satu barisan, dia yang akan membawa barisan itu menuju jalan-jalan yang dia ketahui. Dia menuntut, dia mengarahkan, dia memerintah,
dan dia membimbing. Hal yang sama juga akan dilakukannya bagi saudara dan saya selama dia Sang Immanuel itu menjadi kepala barisan kita. Tidak ada orang lain yang bisa memimpin kita. Tidak ada siapapun yang bisa memimpin kita. Tetapi kita juga harus tunduk pada Dia yang memimpin kita. Supaya apa? Supaya perjalanan kita tidak menyimpang. Supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari tuntunannya. Supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari kebenaran-kebenaran firman yang Dia arahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 jabatan ini juga Dia mau lakukan buat saudara dan saya hari ini dan seterusnya. Biarkan Dia menjadi penerobos, biarkan Dia menjadi raja, dan biarkan Dia menjadi kepala barisan dalam hidup saudara dan saya. Maka kita pasti akan mengalami terobosan, kita pasti akan mendapat warisan daripadanya. Dan yang terakhir, kita pasti akan dituntun, diarahkan, dibimbing sesuai dengan kebenarannya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami 3 jabatan dari Sang Immanuel ini dalam hidup kita. Amin.